Dalam Bapa dan Putra dan Kudus. Amin. Allah Tritunggal Maha Kudus. Kami bersyukur setiap darah, setiap pengorbanan selalu memberikan dampak yang luar biasa. Stefanus dirajam mati dan disetujui oleh Paulus yang melihat itu. Tapi darah kemartiran Stefanus membuat Paulus menjadi orang hebat dalam kerajaan Allah. Terpujilah namamu kini dan sepanjang masa. Amin. Para saudara, sekali lagi, setiap kemartiran, setiap darah korban, seperti darah Kristus yang dikorbankan, mengucur darah dari seluruh tubuhnya, kepala, tangan, jari, dada, kaki, dan seluruh tubuhnya mengalirkan darah dan air yang memancar dari hati kudus Yesus. Dan itu menghasilkan banyak jiwa-jiwa diselamatkan. Pengorbanan adalah salah satu unsur penting di dalam kehidupan kekatolikan kita. Dan ini mungkin sesuatu yang agak terabaikan, bukan atau agak disingkirkan dalam perayaan Ekaristi. Orang kurang memperhatikan aspek korban, lebih aspek komunio, kebersatuan. Tidak salah, tetapi saya kira ini yang menjadikan Ekaristi sebagai sesuatu kewajiban yang sekedar dijalankan. Kita tidak melihat altar sebagai korban Yesus yang di anak domba Allah yang dipotong, diperlakukan, dipersembahkan kepada Tuhan. Kita tidak melihat bahwa Ekaristi juga korban ya, ketika anggur itu diinjak-injak. Ketika biji gandum ditumbuk-tumbuk sehingga menghasilkan tepung, menghasilkan roti dan menghasilkan darah. Korban. Dan itu pula yang tak dapat dimengerti oleh banyak orang Yahudi bahkan. Ketika Yesus mengatakan, akulah roti. Kalau kamu percaya padaku, kamu akan hidup kekal. Kalau kamu makan roti ini dan minum darahku, hidup kekal. Bacaan Injil hari ini. Mungkin kita harus sekali-sekali melihat aspek korban dalam perayaan Ekaristi sehingga kita bisa sadar dan tahu dengan sungguh-sungguh menjalankan perayaan Ekaristi dengan sungguh-sungguh. Bukan hanya sekedar kewajiban belaka. Semoga Ekaristi tidak hanya sekedar datang mempersembahkan ikut serta, tapi lebih kepada proaktif. Ketika Ekaristi banyak juga orang tidur, membuka HP, ya bahkan anak muda berpacaran di gereja atau di balkon dan kelihatan. Dan ini bisa menjadi tantangan besar di zaman ini ketika Ekaristi tidak lagi dihayati sebagai suatu korban, suatu perayaan yang luar biasa. Semoga kita semua hari ini menyadari aspek korban dari Ekaristi sehingga membuat kita semakin bisa memberikan hati, pikiran, diri kita ke dalam Ekaristi yang sedang kita buat. Ekaristi yang sedang kita jalankan. Semoga Tuhan memberkati Anda dan saya untuk bisa menghayati Ekaristi dengan sungguh-sungguh. Untuk mohon rahmat supaya kita bisa menyelami, merasakan, mengalami penderitaan salib Yesus. Ekaristi sebagai korban darahnya. Ya, air lambung, darah dan air yang memancar dari hati kudus Yesus. Sembuhkan aku. Tuhan memberkati Anda semua, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.